Selamat pagi anak-anak kelas 11 IPS. Kita masih di topik pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yaitu menganalisis masalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tetapi kita masuk ke sub pokok bahasan masalah pembangunan ekonomi. Apa saja yang bermasalah di pembangunan ekonomi? Yaitu kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dalam distribusi pendapatan, tingginya angka pertumbuhan penduduk. Inilah yang menjadi pokok masalah di pembangunan ekonomi. Ini yang harus diselesaikan agar tercapai masyarakat adil dan makmur. Tadi masalahnya yang pertama itu kemiskinan. Apa sih maksudnya kemiskinan? Bagaimana kriteria orang miskin itu? Bank Dunia memperkirakan hampir 1/4 penduduk di negara berkembang. Kita termasuk di dalamnya negara berkembang di Asia Timur dan Asia Pasifik. Berarti kita di Asia Pasifik ya. Hidup di bawah garis kemiskinan. Bank Dunia mengukur tingkat kemiskinan ini dengan batas pendapatan sehari itu 5,5 US dollar atau sekitar dengan 77.000 per hari. Inilah yang dimaksud ke dalam golongan kemiskinan. Dan untuk mengukur kemiskinan juga Badan Pusat Statistik BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kalau orang-orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, apa itu kebutuhan dasar? Kebutuhan pokok, kebutuhan makanan. Dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluarannya. Maka kalau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, maka dia disebutlah miskin. Inilah maksudnya kemiskinan. Tentang kemiskinan ini ada data ini sebagai tambahan saja antara bulan Maret sampai September 2020 karena ada pandemi COVID-19. Statistik resmi melaporkan bahwa orang-orang miskin itu bertambah dari 9,78% menjadi 10,19%. Setara dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin dari 26.4,42 menjadi 27.55 dari total penduduk Indonesia sebesar 270,2 juta. Jadi orang miskin bertambah karena pandemi ini. Tadi masalah pembangunan itu mulai dari kemiskinan, pengangguran, kemudian ketimpangan pendapatan, sama pertumbuhan penduduk yang tinggi. Maka untuk mengatasi ini dibuatlah beberapa strategi. Yang pertama, strategi pertumbuhan. Digenjotlah pertumbuhan ekonomi. Tentang pertumbuhan kita sudah mempelajari minggu-minggu yang lalu. Kita ada judulnya pertumbuhan ekonomi. Bagaimana menghitungnya, bagaimana indikator pertumbuhan. Kemudian strategi pembangunan. Strategi ini konsepnya yaitu menyusun perencanaan yang jelas untuk pembangunan. Kemudian membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan itu. Jangan hanya rencana, tapi direalkan. Apalagi strategi yang dilakukan untuk pembangunan ekonomi, ada yang D, mengembangkan kegiatan ekonomi sektor pertanian. Sektor pertanian disebut juga sektor agraris. Yaitu para petani menggunakan bibit unggul. Tahu bibit unggul? Bisa panen dalam waktu cepat. Kalau padi bisa 3 bulan. Mungkin sayur, jagung dan lain-lain itu bisa 2 bulan. Itu namanya bibit unggul. Banyak hasilnya, cepat panennya. Kemudian menggunakan mesin berteknologi canggih. Tetapi ini menggunakan modal yang tidak sedikit.
Maka pemerintah harus ikut mendukung kegiatan modernisasi ini dengan cara memberi subsidi. Kemudian meningkatkan tabungan dan investasi. Tabungan dan investasi adalah modal yang sangat penting dalam pembangunan. Maka untuk dapat melakukan ini, ada perbaikan kualitas pendidikan, produktivitas dan pendapatan, sehingga meningkatkan tabungan dan investasi. Terakhir, meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan pembangunan ekonomi. Sebenarnya tujuan utama pembangunan itu adalah tercipta kesejahteraan masyarakat. Kalau ditanya apa tujuan pembangunan Indonesia? Kesejahteraan masyarakat supaya tercapai adil dan makmur. Itu tujuan pembangunan di Indonesia. Maka tujuan pembangunan ekonomi itu yang pertama, meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Jadi semua masyarakat ya. Meningkatkan kesempatan kerja untuk mengurangi angka pengangguran. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memperbaiki mutu pendidikannya. Meningkatkan pemahaman dan juga sudut pandang masyarakat terhadap budaya nilai-nilai luhur suatu negara. Jadi nilai luhur itu contoh, gotong royong, kerjasama. Itu adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Itu harus dijaga. Termasuk kebudayaan Indonesia. Setiap daerah itu berbeda, itu adalah keragaman budaya yang harus kita jaga. Itu adalah nilai luhur bangsa kita. Menghindari kemungkinan terjadinya inflasi. Seminimal mungkin. Inflasi artinya naiknya harga-harga. Jadi itu harus dihindari. Untuk inflasi kita akan bahas nanti, ada babnya tertentu. Permasalahan ekonomi di negara berkembang itu apa? Tadi yang pertama sebenarnya masalah pembangunan sudah dibahas. Tetapi khususnya di negara Indonesia dan negara berkembang lainnya, apa sih masalah utamanya? Yaitu ketergantungan dengan sektor pertanian primer. Jadi kita sangat tergantung dengan sektor pertanian, padahal pertanian ada musimnya. Rendahnya produktivitas. Apa produktivitas? Hasilnya. Kalau kita menanam jagung, dengan orang Amerika menanam jagung dengan luas yang sama, pasti kita lebih rendah hasilnya daripada mereka. Itu artinya produktivitas. Tingginya angka pengangguran, apalagi karena pandemi ini. Banyak orang yang di PHK, dirumahkan. Itu membuat masalah. Tingginya angka pertumbuhan penduduk. Makanya ada KB, keluarga berencana. 2 anak cukup. Makanya dibuat itu karena tingginya angka pertumbuhan penduduk. Rendahnya angka tingkat kehidupan, apa maksudnya? Kualitas gizi, banyak buta huruf, keterbelakangan, itu maksudnya rendahnya angka tingkat kehidupan. Itulah permasalahan-permasalahan yang terjadi di ekonomi negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Demikian pembelajaran kita. Maka untuk minggu depan kita akan kuis dan kita akan sambung ke bab 3. Oke, jaga kesehatan.